Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Arya, pemuda 20 tahun asal Jawa Timur yang merantau ke Jakarta demi menghidupi keluarganya di kampung. Hidupnya keras, penuh peluh dan pengorbanan, hingga suatu sore langkahnya terhenti. Di jalanan sepi, ia menemukan seorang wanita cantik bernama Mirna, tergeletak tak sadarkan diri. Tanpa ia tahu, pertemuan itu akan menjadi titik balik yang membuka pintu takdir baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Sore itu, langit Jakarta seakan kanvas besar yang dipenuhi guratan muram. Jingga senja yang biasanya menenangkan, kini tertutup lapisan asap kendaraan dan debu yang menari tanpa henti. Bagi Arya, pemuda kurus berusia 20 tahun, warna langit itu bukanlah lambang keindahan, melainkan tanda berakhirnya satu hari lagi penuh derita di bawah kendali keras seorang mandor. Peluh yang bercampur debu semen melekat erat di kulit legamnya, membentuk lapisan kelabu yang membuat tubuhnya semakin terasa berat. Kaos partai lusuh yang menempel di badannya basah, lengket, dan nyaris tak berbentuk. Jemarinya yang keras karena kapalan masih menyimpan sisa adukan semen yang mengering, gatal, dan kaku. Setiap langkah kakinya menyeret sandal jepit usang, salah satu talinya hampir putus, membuat perjalanan pulang terasa kian menyiksa. Bukan hanya otot-ototnya yang merintih setelah seharian mengangkat batu bata dan mengaduk pasir, tetapi juga kerinduan yang terus menghantam dadanya. Pikirannya melayang jauh, menembus deretan gedung-gedung raksasa ibu kota, kembali ke desa kecil di sudut Jawa Timur. Ia teringat senyum tulus sang ibu saat melepas kepergiannya, dan wajah ayahnya yang dipenuhi keriput tanda kerja keras seumur hidup. Semua itu menjadi alasan ia bertahan di kota yang keras, menukar hijaunya sawah dengan panasnya beton. Setiap rupiah yang ia sisihkan adalah doa, agar adiknya bisa terus sekolah, agar ayahnya tak lagi memaksakan diri turun ke sawah saat punggungnya sakit, agar ibunya dapat membeli obat tanpa harus berhutang. Kesepian karena jauh dari keluarga adalah luka yang ia telan setiap hari. Namun, ia memilih bertahan dengan membayangkan sebuah rumah sederhana di desanya kelak, rumah yang berhasil ia perbaiki dari jerih payahnya. Mimpi itu, meski tampak jauh, adalah bahan bakar yang membuatnya tetap berdiri. Langkahnya yang gontai membawanya meninggalkan hiruk-pikuk jalan raya menuju gang sempit yang becek dan berbau apak, jalan pintas menuju kontrakan kecilnya. Di salah satu lorong yang lebih sepi dari biasanya, diapit tembok kusam penuh coretan dan tumpukan barang bekas, pandangan Arya terpaku pada sesuatu. Di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip redup, ia melihat sesosok tubuh terbaring diam di tanah lembab. Jantungnya berdegup kencang. Pikiran buruk melintas, bisa jadi jebakan preman, atau sekadar orang mabuk. Insting bertahan hidup menyuruhnya pergi, memilih jalan lain. Kota ini sudah lama mengajarinya untuk tidak peduli. Namun hatinya menolak. Ada sesuatu yang menusuk nuraninya. Dengan ragu ia melangkah mendekat. Terkejutlah ia ketika melihat sosok itu adalah seorang perempuan muda. Wajahnya oval dan cantik, meski kini pucat seputih kertas. Bulu matanya lentik, pipinya masih menyimpan bekas aliran air mata yang telah mengering. Gaun sederhana yang dikenakannya tampak mahal, namun kini kotor dan sedikit robek. Perempuan itu tak sadarkan diri, rapuh, seakan tak berdaya. Pemandangan itu membuat Arya teringat pada adiknya di kampung. Membiarkan perempuan ini sendirian di lorong gelap, berarti menyerahkannya pada bahaya. Tanpa pikir panjang, rasa iba yang tulus menyingkirkan rasa takut dan lelah. Dengan susah payah, ia menyelipkan tangan di bawah tubuh rapuh itu, lalu mengangkatnya. Erangan kecil lolos dari mulut Arya, bukan karena berat tubuhnya, melainkan karena otot-ototnya sudah hampir menyerah. Namun, rasa tanggung jawab yang tiba-tiba hadir justru membuat bebannya terasa lebih ringan. Ia tahu ia harus melindungi perempuan ini. Menyusuri gang-gang sempit, Arya membopong perempuan itu menuju kontrakan mungilnya. Ruangan 3x3 meter, dengan dinding cat terkelupas dan kasur kapuk tipis, menjadi satu-satunya tempat berlindung yang ia miliki di kota ini.
Dengan penuh hati-hati, ia membaringkan perempuan asing itu di atas kasurnya, harta paling berharga dalam hidup perantaunya. Malam itu, Arya memilih tidur di lantai dingin beralaskan kardus bekas. Ia menatap langit-langit yang retak, mendengarkan napas teratur perempuan itu. Dalam kelelahan dan kesunyiannya, Arya menyadari satu hal, pengorbanan kecil malam itu adalah wujud kemanusiaan paling murni. Ia tidak tahu siapa perempuan itu, dari mana asalnya, atau masalah apa yang menimpanya. Yang ia tahu hanyalah satu, di bilik sempitnya kini ada sebuah nyawa yang harus ia jaga. Fajar di Jakarta bukanlah alunan merdu burung-burung pagi, melainkan deru mesin kendaraan dan klakson yang bersahut-sahutan. Bagi Arya, pagi itu terasa berat. Tubuhnya yang pegal setelah tidur beralaskan kardus, seakan menolak diajak bergerak. Namun begitu membuka mata, pikirannya tak tertuju pada rasa sakitnya sendiri. Refleks, ia menoleh ke arah kasur kapuk tipis di sudut kamar. Wanita yang beberapa hari lalu ia tolong masih terbaring di sana. Napasnya teratur, meski wajah pucatnya masih diliputi panas tinggi. Sesekali bibir mungilnya bergerak, menggumamkan kata-kata tak jelas dalam tidur. Hari-hari berikutnya berubah menjadi ujian kesabaran yang menguras tenaga dan perasaan. Rutinitas Arya tak lagi sama. Sebelum berangkat ke proyek, ia menyempatkan diri merebus air dan menyiapkan teh hangat. Dari sisa uang di saku, ia mampir ke warung bubur langganannya. Jika dulu ia kerap membeli nasi uduk lengkap dengan gorengan, menu sarapan mewah bagi seorang pekerja kasar seperti dirinya, kini ia hanya membeli sebungkus bubur polos tanpa tambahan. Satu bungkus lagi ia beli khusus untuk wanita itu. Untuk dirinya, cukup sepotong roti murah yang dimakan sambil berjalan menuju proyek, agar sisanya bisa dipakai membeli obat penurun panas di warung kecil dekat lokasi. Pekerjaan di proyek terasa semakin menyiksa. Tubuh yang kurang tidur dan minim asupan gizi, membuat setiap karung semen terasa 2 kali lipat lebih berat. Terik matahari membakar kulitnya tanpa ampun. Namun, bukan rasa lelah yang paling menyiksa, melainkan bayangan perempuan asing yang ia tinggalkan di kamar kontrakan. Apakah ia sudah sadar? Apakah demamnya berkurang? Pertanyaan itu menghantui pikirannya sepanjang hari. Beberapa kali mandor memergokinya melamun, sesuatu yang sebenarnya tak boleh dilakukan di tempat kerja. Sore harinya, saat para pekerja lain memilih beristirahat di warung kopi, Arya justru bergegas pulang. Bukan untuk rebah melepas lelah, melainkan karena dorongan hati untuk merawat. Pemandangan yang menyambutnya selalu sama, wanita itu masih terbaring lemah. Dengan sabar, ia membersihkan wajahnya dengan handuk basah, lalu mencoba menyuapinya bubur. Seringkali hanya 1 atau 2 sendok yang berhasil masuk sebelum wanita itu menggeleng pelan. Hati Arya perih, namun ia tak pernah berhenti. Sedikit lagi, Mbak, biar ada tenaga, bisiknya lirih, lebih seperti menyemangati dirinya sendiri. Malam hari menjadi perjuangan sunyi yang tak kalah berat. Arya duduk di lantai, tepat di samping kasur, bergantian mengganti kompres di dahi perempuan itu setiap beberapa jam sekali. Di bawah cahaya temaram bohlam 5 watt, ia menatap wajah yang tenang namun tersiksa. Kadang ia bertanya dalam hati, siapa sebenarnya wanita ini? Apa kisah yang menyeretnya hingga terdampar di jalanan Jakarta? Kesedihan melihat penderitaan orang lain bercampur dengan luka batinnya sendiri, menciptakan kabut melankolis yang kian menyesakan bilik sempit itu. Hingga pada senja hari ketiga, sebuah keajaiban kecil terjadi. Baru saja Arya selesai menyeka lengan wanita itu dengan air hangat, sepasang mata indah perlahan terbuka. Awalnya tatapannya kosong, berusaha menyesuaikan pandangan pada langit-langit kamar yang retak berjamur. Lalu, pandangan itu beralih, berhenti tepat di wajah Arya yang lusuh dan kelelahan. Seketika sorotnya berubah, bingung, lalu panik. "Aku di mana?" Suaranya lirih, serak, hampir tak terdengar. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Melihat kepanikan itu, Arya buru-buru mundur selangkah, mengangkat kedua tangannya sebagai tanda bahwa ia tidak berbahaya. "Tenang, Mbak, aman di sini," ucapnya selembut mungkin. "Saya Arya. Saya menemukan Mbak pingsan di jalan 3 hari lalu."
Wanita itu masih menatapnya dengan penuh waspada. Arya lalu meraih gelas berisi air putih yang selalu ia siapkan di meja kecil, menyodorkannya pelan. "Minum dulu, Mbak." Dengan ragu, wanita itu menerima gelas tersebut. Jemarinya gemetar, namun beberapa teguk membuat tenggorokannya terasa lebih lega. Matanya menelusuri sekeliling kamar yang sederhana, lalu kembali menatap Arya. Sorot penuh kelembutan di mata pemuda itu, akhirnya meruntuhkan dinding pertahanannya. Air mata mengalir deras di pipinya. "Namaku Mirna," katanya terbata. Dari bibirnya, mengalir kisah pilu yang selama ini ia simpan. Ia bercerita bahwa ia kabur dari rumah. Ayahnya memaksa menikahkannya dengan rekan bisnis, seorang pria berusia 50 tahun. Penolakan hanya berbuah ancaman, hingga akhirnya ia memilih melarikan diri. Ia berjalan tanpa arah, hingga kehabisan tenaga dan pingsan di jalan sepi, sampai Arya menemukannya. Mirna menatap Arya, matanya yang basah kini memancarkan rasa terima kasih yang dalam. "Kamu sudah menolongku. Kamu merawatku. Kamu berkorban untuk orang asing seperti aku." Arya hanya bisa tersenyum tipis. Ia ikut merasakan kepedihan gadis itu. Itu kewajiban sesama manusia, Mbak Mirna. Saling menolong. Di bilik mungil itu, dua insan dari dunia yang berbeda akhirnya dipertemukan takdir. Mereka berbagi luka dan kesepian, di bawah atap yang sama. Ikatan rapuh perlahan tumbuh, ditenun dari benang pengorbanan dan rasa iba yang tulus. 1 minggu sudah berlalu. Waktu yang singkat, namun cukup untuk mengubah bilik sempit penuh lembab itu menjadi sesuatu yang menyerupai rumah. Kontrakan Arya yang dulunya hanya tempat melepas penat kini seakan memiliki nyawa baru. Setiap pagi, aroma nasi liwet sederhana yang dimasak Mirna di atas kompor minyak tanah kecil menggantikan bau cat mengelupas yang biasa menyambut Arya saat bangun. Sebelum berangkat kerja, Mirna selalu memastikan bekal makan siangnya sudah rapi dirantang, meski isinya hanya nasi dan tempe orek. Itu bentuk perhatian kecil yang tak pernah Arya rasakan selama merantau. Sore hari, kepulangan Arya tidak lagi terasa hampa. Di ambang pintu, senyum hangat Mirna menanti, menjadi oase dalam kegersangan hidupnya. Mereka duduk berdua di lantai beralas tikar pandan, menyesap teh hangat sambil bertukar cerita. Dalam momen-momen itu, sekat antara dua dunia yang berbeda seolah runtuh. Arya, yang biasanya pendiam, mendadak lebih terbuka. Ia melukiskan dengan kata-kata gambaran sawah hijau di kampung yang berkilauan kala fajar, aroma tanah setelah hujan pertama, serta mimpi-mimpinya yang sederhana. Memperbaiki atap rumah orang tuanya yang bocor dan menghadiahi ibunya mesin jahit baru. Matanya berbinar, menunjukkan ketulusan yang tulus. Mirna mendengar dengan penuh perhatian. Tatapannya tak lepas dari wajah Arya. Ia melihat lebih dari sekadar sosok dekil dengan tangan penuh kapalan. Ia melihat hati mulia dan semangat kerja keras yang tak tergoyahkan. Sebaliknya, Mirna berbagi kisah tentang sangkar emas miliknya. Rumah megah yang terasa dingin, pesta kalangan atas yang penuh tawa palsu, serta tekanan konstan untuk selalu terlihat sempurna di mata orang tua. Ia mengaku merindukan hal-hal sederhana, yang justru kini ia temukan di kontrakan mungil Arya. Makan bersama, berbicara tanpa takut dihakimi, dan tawa yang tulus dari hati. Arya pun menyadari, di balik kecantikan dan keanggunan Mirna, tersembunyi jiwa rapuh yang mendamba kebebasan. Perlahan, tumbuh perasaan asing namun hangat di hatinya. Bukan sekadar iba, bukan sekadar rasa tanggung jawab. Ia mendapati dirinya sering mencuri pandang, mengagumi tawa renyah Mirna, atau ekspresinya yang serius saat memasak. Suara tawa itu menjadi musik terindah, mampu menghapus semua lelahnya. Namun setiap kali perasaan itu tumbuh, akal sehat menariknya kembali ke kenyataan. Ia menatap tangannya yang kasar, hitam karena semen, lalu membandingkannya dengan jemari lentik Mirna yang terawat. Ia melihat dinding kamarnya yang catnya mengelupas, lalu membayangkan istana yang dulu diceritakan Mirna. Jurang antara mereka terlalu nyata, langit dan bumi. Ia hanyalah kuli bangunan dengan upah harian, dan mengharapkan Mirna hanyalah mimpi kosong yang akan berakhir luka. Maka,
Arya memilih pengorbanan yang lebih pahit daripada menahan lapar atau kurang tidur. Ia mengorbankan perasaannya sendiri. Ia membangun dinding tak kasat mata di dalam hati, memaksa dirinya menelan setiap getaran kagum yang muncul. Ia tersenyum meski hatinya ngilu, tertawa meski sebenarnya ingin menangis. Sebab ia tahu, kebersamaan ini tak akan berlangsung selamanya. Dan benar, pada akhir minggu, saat Mirna telah pulih benar, keputusan itu datang. Sore itu, saat mereka duduk dengan teh hangat di tangan, Mirna menatap Arya dengan mata serius. "Arya," ucapnya pelan, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa terus merepotkanmu. Kamu sudah terlalu banyak berkorban. Uangmu, waktumu, bahkan tempat tidurmu." Arya terdiam. Cangkir di tangannya terasa dingin. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. "Aku harus pulang," lanjut Mirna tegas. "Aku tidak bisa lari selamanya. Aku harus menghadapi ayah. Apapun risikonya, aku harus menyelesaikannya. Ini masalahku, dan aku harus berani." Setiap kata Mirna terasa seperti palu menghantam dada Arya. Perutnya melilit, dunia kecil yang ia bangun seminggu terakhir seakan runtuh seketika. Namun ia tahu, Mirna benar. Menahannya hanya akan menyiksa keduanya. Ia harus rela melepaskannya. Dengan senyum tipis yang dipaksakan, Arya menyembunyikan badai dalam hatinya. "Baik, Mbak. Kalau itu yang terbaik, besok saya antar pulang." Suaranya serak, nyaris pecah. Itulah puncak pengorbanannya, mengantar Mirna kembali ke dunia asalnya. Dan bersiap menerima kenyataan pahit, kehilangan gadis yang sempat membuat bilik sempitnya terasa seperti rumah. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi aroma nasi liwet sederhana, atau tawa ringan yang biasanya mengisi bilik kontrakan. Udara hening, menekan, seakan tahu dua jiwa di dalamnya tengah bersiap menghadapi perpisahan. Arya mengenakan kemeja terbaik yang ia miliki, flanel pudar yang biasanya hanya keluar dari lemari saat lebaran. Mirna pun sudah berbenah, mengenakan kembali gaun yang dipakainya ketika pertama kali ditemukan, kini bersih, wangi, dan dijahit rapi berkat tangannya sendiri. Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki angkot penuh sesak. Arya memilih duduk di dekat pintu, sementara Mirna menatap kosong keluar jendela. Tidak ada obrolan, hanya kesunyian yang begitu tebal hingga terdengar lebih bising daripada suara mesin atau teriakan kenek. Sesekali Arya mencuri pandang, berusaha mengabadikan setiap detail Mirna, lekuk hidungnya, bulu mata yang bergetar saat berkedip, helai rambut yang tersapu angin. Baginya, tiap detik adalah hadiah sekaligus siksaan, sebab ia tahu inilah kebersamaan terakhir. Setelah berpindah kendaraan beberapa kali, lingkungan di luar jendela berubah drastis. Jalan sempit yang penuh lubang berganti dengan aspal mulus, rindang pepohonan, dan trotoar rapi. Rumah-rumah sederhana lenyap, digantikan bangunan bak istana mini dengan pilar megah serta taman terawat. Dunia itu begitu jauh dari realitas Arya. "Berhenti di depan, Pak," suara Mirna memecah lamunannya. Ia menunjuk gerbang hitam tinggi menjulang. Angkot berhenti, mereka turun. Arya terpaku melihat rumah yang berdiri anggun di depannya, halaman hijau seluas gabungan 10 kontrakannya, air mancur menari di tengah taman, dan garasi yang menyimpan deretan mobil mewah. Jantungnya seolah berhenti. Jurang sosial yang selama ini hanya ia bayangkan, kini terbentang nyata di hadapan mata. Di depan gerbang, seorang pria parubaya dengan kemeja polo mahal berdiri gelisah. Wajahnya berwibawa tapi kusut, sorot matanya kosong penuh cemas. Begitu mendengar panggilan lirih, "Ayah," dari Mirna, tubuhnya bergetar. Ia menoleh cepat, dan saat melihat putrinya, wajah yang suram berubah total. Ia berlari kecil, merengkuh Mirna dalam pelukan erat. "Mirna, anakku, kau kemana saja? Ayah hampir gila mencarimu," serunya. Air mata yang ia tahan pecah begitu saja. "Maafkan ayah. Ayah salah memaksamu. Ayah berjanji, tak akan lagi memaksa. Kebahagiaanmu adalah segalanya." Arya menyaksikan momen itu dengan hati remuk. Ia sadar, perannya sudah selesai.
Ia hanyalah figuran yang harus keluar dari panggung. Dengan langkah berat, ia berbalik, berniat pergi diam-diam, membiarkan dirinya hilang seperti embun tersapu matahari. "Tugas saya sudah selesai, Mbak Mirna," bisiknya pada diri sendiri. Namun langkahnya terhenti oleh suara tegas, penuh wibawa, "Tunggu." Ayah Mirna menatap ke arahnya. Arya tak berani menoleh, tapi Mirna segera berbisik cepat, menceritakan siapa Arya dan apa yang telah dilakukannya. Akhirnya, dengan gugup, Arya menoleh, menunduk dalam-dalam. "Hanya kebetulan, Pak," gumamnya. Sang ayah melepaskan pelukan, lalu mendekat. Tatapannya menelusuri Arya dari ujung rambut hingga kaki. Namun itu bukan tatapan meremehkan, melainkan tatapan menilai, tajam tapi penuh hormat. Ia melihat kemeja flanel lusuh, celana sederhana, sandal jepit yang usang. Namun lebih dari itu, ia menemukan kejujuran dan ketulusan terpancar dari mata pemuda di hadapannya. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," ucapnya dengan suara yang kini lebih lembut. "Uang takkan cukup untuk membalas kebaikanmu. Kau telah menjaga satu-satunya harta saya yang paling berharga." Arya terdiam, hatinya terasa semakin ciut di hadapan pria berwibawa itu. "Permisi, saya pamit pulang, Pak," ucapnya lirih. Namun dengan sigap, ayah Mirna menahan langkahnya. "Jangan pergi dulu. Aku tidak akan membiarkan orang setulus dan sebertanggung jawab sepertimu meninggalkan rumah ini begitu saja. Mirna sudah bercerita banyak tentangmu. Katanya, kau bekerja sebagai kuli bangunan." Arya hanya mampu mengangguk pelan. "Mulai besok, kau tidak perlu lagi kembali ke sana." Suara pria itu tegas dan mantap. "Datanglah ke kantorku. Aku akan memberimu pekerjaan yang lebih layak. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Anggap saja ini awal baru untuk hidupmu, juga tanda terima kasihku yang tak terukur." Arya mendongak, matanya bergetar menahan haru. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Seluruh kesedihan, penderitaan, dan pengorbanan yang ia jalani selama ini seakan berputar kembali di dalam benaknya. Perlahan, tatapannya beralih pada sosok ayah Mirna, lalu kepada Mirna sendiri yang menatapnya penuh ketulusan. Senyum hangat gadis itu seakan menjadi jawaban bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Di hadapan gerbang besi megah yang semula terasa seperti dinding pemisah, kini Arya justru melihatnya sebagai pintu takdir yang terbuka lebar. Sebuah kehidupan baru menantinya, kehidupan yang lahir dari derita panjang, namun dibangun di atas pondasi ketulusan dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.